Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah kajian yang berasal dari pertanyaan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada di langit, kenapa Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit? Silakan menikmati kajian saya dalam waktu yang sangat singkat ini. Ada pertanyaan retoris yang berbunyi begini: jika memang Allah Subhanahu wa taala tidak ada di atas langit, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit untuk menemui Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, melainkan si penanya memiliki jawabannya sendiri. Tujuannya agar seolah-olah jawaban dari penanya ini tidak ada lagi kecuali jawaban yang mereka punya. Ini jurus untuk menipu orang-orang yang awam, tetapi tidak untuk menipu para santri. Prinsipnya, orang Islam harus meyakini bahwa tidak ada apapun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Asy-Syura ayat 11. Jika semua makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Jika semua makhluk membutuhkan ruang dan waktu, Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu, dan seterusnya. Artinya, jika ada satu persoalan yang kira-kira kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala ada di suatu tempat, maka percayalah kesimpulan itu menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Pertanyaan pentingnya lalu adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menemuinya? Kenapa? Jawabannya, kita tidak bisa ngarang-ngarang seperti yang dilakukan oleh para pengarang bebas. Jawabannya kita bisa ambil dari Al-Quran Karim. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang harus kita garis bawahi adalah kata linuriyahu min ayatina, yang bermakna agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, yaitu kepada Nabi Muhammad. Jadi tujuan diisrakannya Nabi Muhammad SAW agar beliau dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sedangkan tujuan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada Quran surat An-Najm ayat 16 sampai 18, idz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basara ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling agung. Tujuan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada pada ayat Ro'a min ayati rabbil kubra, melihat sebagian tanda-tanda yang besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Isra adalah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, sedangkan Mi'raj adalah melihat tanda-tanda yang agung dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di luar alam dunia, yaitu alam malakut dan hal-hal yang ada di akhirat kelak. Sedangkan komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj itu bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Musa. Saat itu Musa ada di bumi, yaitu saat pengukuhan kerasulan Musa bin Imran di lembah Tua. Sedangkan saat diberikan Taurat, Allah memberikannya di Gunung Tur, bukan lagi di lembah Tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
Quran surat Thaha 13-14, inni ana rabbuka fahla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci Tuwa. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dalam Quran surat Al-A'raf 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya selama 40 malam. Dari sini kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Sidratul Muntaha untuk berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memilih Bukit Tur. That doesn't mean that Allah ada di Bukit Tur, juga ada di Sidratul Muntaha. Juga saat kita sedang bersujud, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa saat seorang hamba sedang sujud, dia adalah sedang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada di bumi saat kita sujud itu. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat tertentu untuk para nabinya agar memberikan firman-Nya, juga memilih tempat-tempat tertentu untuk hamba-hambanya untuk bermunajat kepadanya. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala memilih Ka'bah sebagai tempat sucinya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada di Ka'bah. Itu hanyalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bermunajat kepadanya dan menjadikannya arah salat. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitul Ma'mur sebagai tempat sucinya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada di sana, melainkan Allah Subhanahu wa taala memilihnya agar para malaikat bermunajat kepadanya di sana. Demikian juga tindakan hijrah dari kejahatan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju ilmu Islam, dari kebohongan menuju kejujuran, itu disebut sebagai al-masir ilallah, atau berjalan menuju Allah. Bukan berarti kita menuju kepada Allah secara fisik, melainkan kita menuju kepada hal-hal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bermunajat kepadanya melalui hal baik itu, seperti saat Nabi Lut berkata, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku. Juga seperti saat Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi saidin, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberiku petunjuk. Juga saat Nabi Musa berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, aku bersegera menujumu Tuhanku agar engkau meridhoiku. Ini semua tidak bermakna bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa berangkat menuju ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berada, melainkan mereka menuju ke tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Itulah kenapa saat Nabi Muhammad SAW bolak-balik disarankan oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kewajiban sholat 50 waktu diberikan diskon, bukan berarti Nabi Muhammad SAW pergi ke tempat Allah bersemayam. Tapi seperti yang kita bahas tadi, itu adalah Nabi Muhammad kembali ke suatu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW dapat bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Sidratul Muntaha. Inilah makna dari Quran surat Al-Asyura 51, wa ma kana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun, semua manusia termasuk Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Ini membuktikan bahwa siapapun yang menyangka Nabi Muhammad SAW bertemu Allah secara fisik di Sidratul Muntaha adalah telah menyalahi Quran surat Asyura ayat 51 dan Quran surat Asyura ayat 11, bahwa Allah tidak berkata-kata kepada siapapun kecuali melalui wahyu dan di balik hijab. Juga Allah tidak sama dengan apapun yang bertempat dan butuh kepada waktu. Demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.